Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kelompok e-bisnis dengan judul implementasi dan pemeliharaan. Nama kelompok Mega Eklesia dan Dewi Mascito. Implementasi e-bisnis. E-bisnis merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet atau penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari suatu bisnis. E-bisnis sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dilakukan oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan, baik berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, serta peningkatan produktivitas dan profit. Dalam pengimplementasian e-bisnis, terdapat beberapa konsep strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut. ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. EAI, Enterprise Application Program, merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. CRM, Customer Relationship Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. SCM, Supply Chain Management, merupakan strategi manajemen mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Manfaat implementasi e-bisnis. 1. Meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. 2. Meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok dan pendanaan yang sangat luas. 3. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. 4. Mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. 5. Meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. 6. Memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan. 7. Memperlancar proses transaksi bisnis. 8. Merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Pemeliharaan atau perawatan, maintenance, merupakan serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar, fungsional dan kualitas. Pemeliharaan adalah proses yang berkesinambungan dari monitoring, menilai perubahan yang diperlukan dan kemudian menanamkannya menggunakan prototiping evolusi. Tahap-tahap NABESPEC pembentukan sistem e-bisnis. 1. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin. 2. Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. 3. Membangun e-bisnis yang efektif. 4. Mengembangkan yang bersifat interplatform. Pemodelan sistem. Pemodelan tersebut menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi. Aliran distribusi juga akan digambarkan. Dengan demikian arus data informasi dapat terlihat secara jelas. Penggambaran pemodelan dapat menggunakan sistem flowchart atau block diagram. Strategi pengembangan e-bisnis. 1. Penyusunan rencana pengembangan. 2. Pembangunan secara bertahap dinamis. 3. Perlu menetapkan prioritas implementasi. 4. Pemilihan teknologi yang tepat. 5. Penyiapan sumber daya. 6. Pengembangan diserahkan pihak ketiga. 7. Kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan strategi e-bisnis. 1. Penyusunan rencana pengembangan. 2. Pembangunan secara bertahap dinamis. 3. Perlu menetapkan prioritas implementasi. 4. Pemilihan teknologi yang tepat. 5. Penyiapan sumber daya. 6. Pengembangan diserahkan pihak ketiga.
Metode pembangunan e-bisnis. Yang pertama, tahap perencanaan. 1. Proses perencanaan sistem e-bisnis. 2. Proposal TI untuk prioritas-prioritas e-bisnis. 3. Kasus bisnis untuk e-bisnis investasi TI. 4. Perencanaan aplikasi e-bisnis pengembangan dan penyebarannya. Tahap ini sangat penting karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. Kedua, tahap analisis. Menurut MC. Leot, ada 6 dimensi kelayakan, yaitu 1. Kelayakan teknis. 2. Pengembalian ekonomis. 3. Pengembalian non-ekonomis. 4. Hukum dan etika. 5. Operasional. 6. Jadwal. Yang ketiga adalah tahap perancangan. 1. Kebutuhan perusahaan e-bisnis. 2. Kebutuhan operator. 3. Kebutuhan pemakai. 4. Kebutuhan teknis. Yang keempat, tahap penerapan. 1. Kegiatan mengimplementasi rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan. 2. Pertimbangan memilih bahasa komputer, kemampuan bahasa tersebut, dan penguasaan programmer terhadap bahasa TSB untuk proses di luar sistem, disusun perjanjian atau tata tertib. Yang kelima adalah tahap pemaparan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Sementara itu, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib, agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan sistem pada tahap pemaparan ini, ditempuh beberapa metode antara lain penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, insourcing, dan pengembangan yang antara lain penggunaan aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, dan pengembangan oleh staf sendiri, insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house outsourcing. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem itu benar, karakteristik yang ditetapkan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membakup, dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum dapat diketahui sebelumnya. Satu. Pembuatan database dan migrasi data. 2. Frekuensi dan lingkup memperbarui konten. 3. Proses perubahan konten rutin. 4. Frekuensi update konten. 5. Proses perubahan besar. 6. Inisiatif untuk tetap segar konten. Alternatif untuk memperoleh sistem e-bisnis. Metode akuisisi alternatif dasar untuk sistem e-bisnis adalah sama dengan yang untuk sistem informasi bisnis tradisional. 1. Bespoke pembangunan. Dengan pengembangan dipesan lebih dahulu, aplikasi ini dikembangkan dari awal melalui pemrograman dari solusi oleh in-house atau tim pengembangan eksternal atau sistem integrator. 2. Off-the-shelf. Dalam implementasi paket sistem yang ada standar yang dibeli dari vendor solusi dan diinstal pada server dan klien yang terletak dalam organisasi, atau pura gratis atau perangkat lunak open source dapat digunakan. Sebuah alat desain web seperti Dreamweaver adalah contoh sederhana dari sebuah off-the-shelf dikemas implementasi. 3. Software hosted sebagai layanan, SaaS solution, with solusi host, sistem standar digunakan, tetapi tidak dikelola dalam perusahaan, tetapi menggunakan aplikasi pihak ketiga penyedia layanan berbagai cara yang dikenal sebagai on-demand, web services, atau solusi dikelola. 4. Disesuaikan pembangunan. Dalam perkembangan disesuaikan, sistem off-the-shelf atau SaaS solusi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Bentuk proyek sering didasarkan pada mengintegrasikan komponen dari satu atau beberapa vendor. Konten dan web ada dua, yaitu pertama, pengembangan konten dan layanan berbasis web. Dalam hal ini halaman disampaikan kepada pengguna akan tergantung pada preferensi mereka dan akan konten web dinamis. Di sini, jelas bahwa lebih dari format sederhana dan presentasi diperlukan. Situs interaktif, artinya itu harus menerima masukan teks dari pengguna dan menanggapi permintaan tersebut dengan informasi yang sesuai. Proses pembangunan akan melibatkan coding untuk menerima preferensi pengguna, melewati permintaan ke database, melakukan query, kembali hasil dan format mereka bagi pengguna. Yang kedua, perangkat lunak dan layanan untuk pengembangan website dan pengujian. Berbagai program perangkat lunak yang tersedia untuk membantu pengembang situs web. Ini dapat menyimpan banyak waktu ketika mengembangkan situs dan juga akan membantu dalam pemeliharaan situs, karena mereka akan membuatnya lebih mudah bagi orang lain tidak terlibat dalam pengembangan asli dari situs web menjadi terlibat dalam pemeliharaan situs web. Peralatan yang tersedia dengan berbagai tingkat kompleksitas dan manajer harus memutuskan mana yang paling cocok untuk berinvestasi masuk jenis alat untuk memilih antara tercantum di bawah ini. Meskipun ada banyak alat saingan, yang di sini telah digunakan selama beberapa tahun dan secara luas digunakan, dan keterampilan dalam alat ini sering disebutkan dalam iklan untuk staf desain web. Manajemen konten, CMS, menyediakan metode untuk non-spesialis untuk memperbarui halaman situs web. Lotus Notes adalah bentuk awal perusahaan CMS. Ini adalah metode yang efisien mempublikasikan konten karena fasilitas dapat dibuat tersedia untuk orang-orang di seluruh perusahaan. Saat ini ada dua bentuk utama dari CMS, yang keduanya disampaikan sebagai layanan web yang dapat diakses melalui web browser. CMS dapat digunakan untuk besar, kompleks situs, dan dokumen perusahaan lainnya, dan juga sebagai halaman penciptaan standar dan fasilitas editing. CMS memungkinkan kontrol versi dan review dokumen melalui alur kerja sistem yang memberitahu pengulas ketika dokumen baru siap untuk mengedit. Biasanya, CMS, aplikasi web berbasis browser yang berjalan pada server. Semua memungkinkan pengguna untuk mudah menambahkan halaman baru dalam halaman template yang ada. Beberapa memiliki fleksibilitas untuk memodifikasi halaman template untuk memasukkan promosi baru dan gambar dengan sidebar kiri dan kanan. Per e-commerce, server e-commerce memberikan banyak kemampuan dari CMS, tetapi mereka disesuaikan dengan kebutuhan pemilik situs yang menjalankan sebuah toko e-commerce. Jadi mereka fokus pada kebutuhan mempromosikan informasi produk dan mendukung proses pembelian. Fasilitas dasar e-commerce server untuk menawarkan tampilan konten produk dalam kategori yang berbeda akan serupa, begitu banyak persyaratan yang paling penting akan berkaitan dengan integrasi dengan internal lainnya dan eksternal sistem. NABSP. Mengukur dan meningkatkan kinerja sistem bisnis mengelola inisiatif e-commerce. Seringkali investasi yang besar akan telah dibuat di situs dan manajer senior akan ingin memastikan bahwa investasi tersebut memberikan tujuannya. Mereka juga akan ingin untuk menemukan dan memperbaiki masalah dengan situs atau mengeksploitasi pendekatan yang kerja baik. Hal ini fokus pada pengukuran sell-side e-commerce, karena pendekatan yang paling maju untuk sektor ini, tetapi prinsip-prinsip dan praktek dapat segera diterapkan untuk jenis lain sistem bisnis seperti intranet dan extranet. Perusahaan yang memiliki pendekatan yang berhasil untuk e-commerce sering tampak untuk berbagi umum karakteristik. Mereka sangat mementingkan dan mencurahkan sumber daya untuk memantau keberhasilan pemasaran online mereka dan menempatkan di tempat proses untuk terus meningkatkan kinerja saluran digital mereka.
Kesimpulannya adalah dengan adanya teknologi informasi kita dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet tersebut untuk memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang dijalani secara digital tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce, e-commerce, untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Mengingat era teknologi informasi seperti sekarang ini, mengakses e-commerce tidak harus berada di satu tempat. Hal ini karena secara garis besar di Indonesia sudah ada banyak tempat yang menyediakan fasilitas akses internet. Dengan hanya menggunakan laptop, notebook, atau dengan media smartphone kita bisa mengakses e-commerce. E-commerce juga memberikan dampak positif bagi aktivitas pemasaran, diantaranya adalah menggunakan penyebaran promosi produk atau jasa secara interaktif dan langsung melalui via internet, menciptakan distribusi baru, memberikan penghematan signifikan dalam penggunaan biaya produksi maupun pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi, dapat menekan waktu administratif, terutama dalam pemasaran internasional, menggunakan layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, menggunakan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising, menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan, menghadirkan pasar maya, virtual, marketplace, sebagai komplement pasar tradisional, marketplace. Salamat berterima kembali. Dari hasil presentasi kami, maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video dan penulisan materi. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti apa yang kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, salam sehat.